Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terakhir sampai mana, Bu? Hah? Al-Muhsin. Bukan Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Hah? Apa? Sekarang At-Thayyib ya? Tapi sekarang At-Thayyib. Thayyib itu nama Allah, Bu ya. Jadi jangan mempermainkan Bang Thayyib, Bang Thayyib. Thayyib itu nama Allah, Bu. Apa itu makna At-Thayyib? Nanti kita akan jelaskan, kita akan sebutkan dulu di dalam ayat mana saja Allah menyebutkan. Adapun di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkannya, ibu-ibu, akan tetapi adanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang thayyib. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan para rasul. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kulu, makanlah dari yang thayyib-thayyib dan beramal salehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian yang thayyib. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang safarnya jauh, rambutnya kusut, mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan dijabah, kata Allah, kata Rasulullah, ya doanya tersebut. Apa makna thayyib? At-thayyib, ibu-ibu sekalian, kata Syekh Abdul Razzaq, wal makna annahu ta'ala muqaddasun wa munazzahun anin naqais wal uyubi kulliha. Artinya, Allah disucikan dari segala macam kekurangan dan aib. Lianna asla thayyib, karena thayyib itu mempunyai makna apa? Dari kata thaba yatibu, artinya tahir. Yes, as-salamah minal khubuth. Selamat
dan suci dari kotoran. Itu thayyib namanya, Bu. Maka Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala macam kekurangan. Semua kekurangan tidak layak bagi Allah. Semua yang sifat itu buruk tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu thayyib. Semua perbuatan Allah thayyib, nama Allah thayyib, sifat-sifat Allah thayyib, syariat Allah thayyib, bahkan semua ketentuan Allah dan takdirnya itu thayyib. Ya. Wallahu jalla wa ala lam yazal wa la yazalu kamilan bi dzatihi wa sifatihi. Dan Allah senantiasa sempurna dalam zatnya, dalam sifatnya, wa af'alihi wa aqwalihi. Demikian pula wa af'aluhu wa aqwaluhu sadira an kamalihi. Perbuatan Allah, firman-firman Allah itu semua bersumber dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti perbuatannya, Bu, thayyib. Walaupun terkadang kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu tidak thayyib, tapi karena kekurangan ilmu kita tidak mengetahui hikmah di balik itu semuanya. Allah menciptakan ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada orang cacat, buta, nggak bisa lihat. Ada orang gagu, nggak bisa berbicara. Ada orang yang kalau jalannya itu pencot. Ada orang yang buntung. Itu semua, Ibu, tidak lepas dari hikmah. Kenapa Allah menciptakan yang satu hidungnya pesek ke dalam, yang satu mancung keluar, yang satu lagi bulat, yang satu lagi panjang, yang satu lagi keriting, yang satu lagi lurus. Semua perbuatan Allah itu tidak lepas dari apa? Hikmah dan ilmu. Ya. Kita mungkin ketika melihatnya kok kayaknya ciptaan Allah kurang sempurna. Ya, karena sesuai dengan keilmuan kita yang sangat kurang. Tapi Allah mengetahui di balik itu semua. Kenapa ini kok bisa cacat, yang ini enggak cacat. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka perbuatan Allah tidak lepas dari kata thayyib. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan maksiat. Ya, tidak lepas dari apa? Thayyib. Loh, apa iblis itu thayyib? Ya, enggak thayyib. Allah menciptakan iblis itu, Ibu, karena ada hikmah yang agung. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar menaati Allah, siapa yang tidak mau menaati Allah dan lebih menaati setan. Maka Allah menciptakan iblis itu karena sebuah hikmah yang agung, maka perbuatan Allah thayyib. Allah menciptakan adanya keharaman-keharaman karena Allah ingin menguji siapa yang mau taat, siapa yang mau maksiat. Dengan adanya yang haram itu terlihat siapa yang sungguh-sungguh bertakwa, siapa yang tidak bersungguh-sungguh bertakwa. Maka Allah mengadakan yang haram itu semua tidak lepas dari perbuatan Allah yang thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala selamat dari kekurangan. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, disucikan dari berbagai macam aib-aib. Ya. Wa min huna, kata beliau, dari sini, fa asma'ullahil husna wa sifatuhul ula dalatun ala ma yaf'aluhu wa yaquluhu wa ma la yaf'aluhu wa la yaquluhu. Maka nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi menunjukkan kepada apa yang Allah perbuat dan apa yang Allah ucapkan. Dan apa yang Allah tidak lakukan dan apa yang Allah tidak ucapkan. Ya. Semua perbuatan Allah, Bu, Allah berbuat atau tidak berbuat itu, Bu, tidak lepas dari ilmu dan hikmah dan keadilan. Beda dengan manusia. Manusia terkadang berbuat bukan karena hikmah dan ilmu, tapi karena kezoliman, tapi karena kemarahan, karena emosi dan yang lainnya. Sedangkan Allah tidak mungkin hal seperti itu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu yaf'al wa yaqul ma huwa mujibun likamalihi wa 'azamatihi.
Karena Allah melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan, pasti itu ya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yantazimu taqrir hadzal ma'na wad dalalah alaihi min ismihi at-tayyib qaulul musalli fi at-tashahhud wat tayyibat. Oleh karena itulah kita di dalam tasyahud Bu mengucapkan apa? At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat tayyibat. Ya. Was-shalawatu wat tayyibat. Artinya sesuatu yang thayyib itu hanya milik Allah. Kata Ibnu Qayyim, wa kadzalika qauluhu tayyibat, fa hiya sifatul mawsuf al-mahdhuf ay at-tayyibat min al-kalimati wal af'ali was sifati wal asma' lillahi wahdah. Ya, karena kan ketika kita tahiyat apa? At-tahiyatu lillah. Tahiyat lillahi artinya apa, Bu? Penghormatan untuk Allah. Was-salawatu, dan pujian-pujian juga milik Allah dan untuk Allah. Wat tayyibatu, dan yang tayyib juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Yang tayyib dalam kalimat, dalam perbuatan, dalam sifat, dalam nama, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tayyibun, maka Allah itu tayyib, wa fa'aluhu tayyibah, wa sifatuhu atyab syai', wa asma'uhu atyabul asma', wa ismuhu tayyib. La yasduru anhu illa tayyib, wa la yas'adu illa tayyib, wa la yaqrubu minhu illa tayyib. Maka perbuatan Allah tayyib, sifatnya juga, namanya juga, ya. Dan tidak mungkin keluar dari Allah kecuali yang tayyib. Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang tayyib. Makanya Allah mengatakan apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, tuh lihat. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang tayyib. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amalan saleh Allah angkat ke langit. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, sesuatu yang tayyib itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, apa konsekuensi dari beriman kepada nama Allah Thayyib ini, Bu? Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya ibu-ibu yang pertama, yaitu menjadikan kita selalu husnudzon kepada Allah dan tidak suudzon. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu pasti thayyib. Ini perbuatan Allah itu pasti apa? Thayyib. Misalnya ibu berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok udah setahun gak dikabul-kabulin? Berdoa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah 2 tahun gak dikabul-kabulin. Kenapa ya Allah tidak mengabulkan doa saya? Kita katakan perbuatan Allah pasti apa? Thayyib. Kenapa? Karena Allah berbuat dengan ilmu dan hikmah. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya, tidak, Bu? Iya, yang paling tahu. Sementara kita kurang tahu. Kita pengennya cepat-cepat dikabulin. Ya Allah, kok lama banget sih ngabulinnya? Iya. Padahal barangkali kalau Allah berikan secara cepat, malah mudarat buat dia. Maka Allah yang maha tahu kapan waktu ijabah yang paling tepat untuk si hamba tersebut. Makanya Rasulullah SAW sabda, yustajabu li ahadikum malam yad'u bil ism, ya, malam yad'u bi khati'atir rahm, malam yasta'jil. Seorang hamba itu doanya pasti diijabah, kata Rasulullah, selama ia tidak berdoa meminta dosa atau berdoa untuk memutuskan silaturahim, atau berdoa atau ia tergesa-gesa minta dikabulin. Artinya selama dia tergesa-gesa minta dikabulin, enggak diijabah sama Allah doanya. Yaqul qad da'autu wa qad da'autu.
Si hamba ini berkata, aku sudah berdoa terus menerus. Falam ara yastajibu li, tapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Faistahsir, akhirnya apa yang terjadi? Dia bosan. Fayada'ud doa, dia tinggalkan doa. Udah enggak mau lagi berdoa sama Allah. Ya. Padahal kalau dia yakin Allah itu thayyib, Bu. Allah thayyib, perbuatannya thayyib. Maka kita jadi husnudzon. Tidak mungkin perbuatan Allah itu buruk. Allah tidak mengabulkan doa saya, jangan-jangan ini akibat dosa saya juga. Jangan-jangan selama ini saya kurang yakin kepada Allah. Ya, Allah tidak mengabulkan doa, belum mengabulkan doa, ya saya yakin itu yang paling Allah ridhai untuk saya. Ya. Ini Bu, husnudzon kepada Allahnya kuat Bu, karena dia yakin Allah itu maha thayyib. Seorang salafus saleh berkata, ya, aku ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah lebih gembira 10 kali lipat daripada doaku saat dikabulkan oleh Allah. Loh kok bisa begitu, kata dia. Sebab kalau Allah kabulkan doaku, maka itu untuk aku. Tapi kalau Allah tidak kabulkan doaku, maka itu untuk keridhaan Allah. Dan aku lebih ridho dengan ketentuannya. Masya Allah. Akibat daripada husnudzon yang luar biasa kepada Allah. Dia yakin bahwa perbuatan Allah semua pasti thayyib. Jadinya husnudzon sama Allah. Iya. Konsekuensi yang kedua, ibu-ibu, dari beriman kepada makna at-thayyib, daripada asma nama Allah at-thayyib ini, yaitu kita berusaha untuk tidak berbuat, untuk tidak berkata kecuali yang thayyib. Kita usahakan kali ya ucapan-ucapan kita thayyib. Karena yang naik kepada Allah itu hanya ucapan yang thayyib. Allah mengatakan dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang thayyib itu naik, dan amalan saleh pun Allah angkat kepadanya. Berarti yang naik kepada Allah hanya kalimat-kalimat yang thayyib. Yang diangkat oleh Allah hanyalah amalan-amalan yang thayyib, yang baik saja. Maka kita ingin, Bu, agar ucapan kita naik kepada Allah, maka kita berusaha bagaimana supaya ucapan kita thayyib. Kita ingin supaya amalan soleh, amalan kita itu diangkat oleh Allah, maka kita berusaha untuk beramal-amal yang thayyib, yang soleh. Ya. Demikian pula dalam makanan kita berusaha untuk makan yang thayyib. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang apa? Yang thayyib. Berarti kalau sholat yang enggak thayyib enggak diterima sama Allah, Bu. Sholat yang thayyib itu kayak gimana sih? Itu yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Itu sholat yang thayyib, yang khusyuk dalam sholatnya, yang tumakninah, yang betul-betul diperhatikan rukun-rukunnya, diperhatikan kewajiban-kewajibannya. Ini sholat yang thayyib. Allah tidak menerima puasa yang tidak thayyib. Ibu puasa tapi gibah jalan terus, ya, berdusta jalan terus. Bagaimana Allah akan terima puasa ibu? Karena saum ibu ternyata tidak thayyib. Ya. Ibu berzikir tapi cara zikirnya enggak thayyib. Allah menyuruh zikir itu dengan suara yang lirih dan penuh tadarru. Ini zikirnya pakai suara 1, suara 2. Ya. Sambil qor lagi. Kayak orang Nasrani. Bagaimana akan diterima zikir seperti itu, Ibu? Itu kan enggak thayyib. Yang thayyib itu menurut Allah, jangan menurut apa? Hawa nafsu kita. Ya. Maka semua amal itu harus thayyib.
Amal yang thayyib itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kita makan juga harus thayyib, bukan cuma halal, tapi juga menyehatkan. Kadang kita makan, yang penting saya makan enak, udah nggak memperhatikan apakah itu membahayakan tubuh atau tidak. Udah tahu gulanya lagi tinggi, makannya coklat, permen, ya nggak boleh, nggak thayyib jadinya buat dia. Ya, makan makanan yang sifatnya itu malah membuat dia sakit walaupun enak. Ya, terkadang sebagian orang kan prinsip makannya Bu, kalau nggak enak ya nggak enak banget gitu kan. Nggak melihat itu sehat apa enggak gitu kan. Pokoknya enak atau enak banget deh. Mau sehat nggak sehat bodo amat. Jangan gitu. Kita berusaha yang thayyib dong. Yang thayyib itu apa? Yang bermanfaat buat tubuh kita. Ya. Ada orang kesenangan makannya itu aneh. Makanan-makanan yang sama sekali tidak bergizi. Ya. Senangnya makan kerupuk aja. Coba deh, nilai gizi kerupuk apa sih ya? Kalau sekali-kali nggak masalah, cuma ini makanan kerupuk aja. Bisa-bisa terbang tuh. Ya, ada lagi yang kesenangan makanannya aneh. Coba deh, ya, yang thayyib, yang halal, bermanfaat, sehat juga. Iya. Maka dari itu ibu makan pisang misalnya, saya mau makan pisang, kan juga harus thayyib. Cara makannya gimana, kapan dimakannya, dosisnya bagaimana. Ya, bagus buat siapa itu khasiatnya. Ya. Anggur bagus, tapi kita harus nanya juga ke ahlinya, anggur itu cocoknya dimakannya kapan, untuk siapa, keadaan bagaimana, kira-kira saya ini cocok nggak makan anggur ya. Terkadang ada orang makan anggur bukannya sehat tapi malah sakit. Kenapa? Karena ternyata ada penyakit yang kebetulan memang nggak bagus di situ. Harus thayyib Bu. Maka dari itu butuh apa coba Bu? Butuh ilmu. Ya. Nah ini Bu, ini konsekuensi yang kedua. Bahwa kita berusaha supaya ucapan kita thayyib, amalan kita thayyib, dan tidak mengkonsumsi kecuali yang thayyib. Kita juga tidak memakai pakaian kecuali yang thayyib. Pakaian yang thayyib itu yang kayak gimana? Yang sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan selera dan hawa nafsu. Ya. Demikian pula ibu pakai, ketika ibu mau pergi ke pasar, mau belanja, usahakan yang ibu beli itu memang betul-betul bermanfaat untuk hidup kita. Yang thayyib gitu loh. Yang terkadang kita nafsu pengen beli ini, setelah dibeli udah aja gak kepake. Ya. Akhirnya malah memberatkan hisab pada hari kiamat. Baik ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga, ibu-ibu, konsekuensi yang ketiga dari beriman kepada makna thayyib, nama Allah At-Thayyib, yaitu kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk. Kita berusaha untuk menjauhi ucapan-ucapan yang buruk yang tidak thayyib. Dan semua perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Karena kita yakin sesuatu yang Allah tidak ridhai pasti tidak thayyib. Sesuatu yang Allah ridhai pasti itu thayyib. Ya. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, kalau kita betul-betul bisa mengaplikasikan nama Allah thayyib dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang thayyib. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada penduduk surga, apa kata Allah, Bu? Tibtum
Fadkhuluha khalidin. Dalam surat Az-Zumar ayat 73. Tibtum, kalian telah thayyib. Maka silahkan kalian masuk ke surga. Selama-lamanya kalian di surga. Berarti orang yang masuk surga itu hanya orang-orang yang thayyib. Ya. Nah, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang thayyib. Nah, tadi tentunya dengan menuntut ilmu. Kita berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, setiap amalan yang hendak kita amalkan, kita periksa ilmunya dulu, dalilnya apa. Sesuai enggak dengan contoh Rasulullah SAW. Setiap kali kita mau beramal soleh, apapun juga yang sifatnya amal, pelajari dulu dari ilmunya. Jangan berani-berani ibu amalkan kalau ibu nggak punya ilmunya, Bu, tentang masalah itu, supaya ibu tidak masuk ke dalam kebid'ahan. Karena bid'ah itu tidak thayyib. Bid'ah itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Bid'ah itu hakikatnya merubah-rubah syariat Allah. Orang yang berbuat bid'ah itu hakikatnya sok tahu. Seakan-akan dia lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, nama Allah apa? At-Tayyib. Kita lanjutkan nama berikutnya. Asy-Syafi. Asy-Syafi artinya yang penyembuh. Nama ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidh ba'dhu ahli yamsahu biyadihi al-yumna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlindungkan sebagian istrinya kepada Allah dan mengusap dengan tangan kanannya dan berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya. Dalam satu riwayat Aisyah berkata adalah Rasulullah SAW, apabila di antara kami ada yang sakit, maka beliau mengusap dengan tangan kanannya bagian yang sakit tersebut. Lalu Rasulullah berdoa dengan doa ini. Allahumma rabban nas, wahai ya Allah pemilik manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit, washfih, dan sembuhkannya, wa anta syafi, karena engkaulah maha penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan apa? Penyakit, tidak meninggalkan bekas. Ya. Demikian pula dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdul Aziz bin Suhaib, ia berkata, aku bersama Thabit masuk kepada Anas bin Malik. Lalu kemudian Thabit berkata, wahai Abu Hamzah, sepertinya engkau sedang sakit. Ya, wahai Abu Hamzah, aku sedang sakit, ishtakaitu. Faqala Anas, maka Anas berkata kepadanya, ala arqika biruqyati Rasulullah SAW? Maukah aku meruqyah kamu dengan ruqyah Rasulullah? Ia berkata mau. Maka Anas mengucapkan ini, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa ant, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah pemilik manusia, penghilang penyakit, sembuhkanlah. Engkaulah maha penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, dengan kesembuhan yang tidak menghilangkan, ya, tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya, dalil daripada nama Allah apa? Asy-Syafi. Ya. Apa makna Asy-Syafi, Bu? Asy-Syafi itu artinya yang maha penyembuh.
Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan makna asy-syafi, wa makna syafi alladzi minhu syifa. Artinya kesembuhan itu hanya berasal dari Allah. Allah lah yang mampu menyembuhkan. Kalau dokter bisa nyembuhin nggak, Bu? Dokter nggak bisa nyembuhin. Dokter cuma bisa ngasih obat. Makanya salah besar kalau ibu bilang ke dokter, dok sembuhin saya dong. Ya, kita katakan ibu ucapan itu syirik, Bu. Nggak boleh. Ya. Obat bisa menyembuhkan nggak? Nggak. Obat tidak akan bisa menyembuhkan kecuali dengan izin, tidak akan memberikan pengaruh untuk kesembuhan kecuali dengan izin Allah. Tetap yang nyembuhin Allah. Obat itu hanya wasilah aja. Iya. Syifa'us sudur minasyubah wasyukuk wal hasad wal hiqd wa ghairi dzalika min amradil qulub wa syifa'ul abdani min aminal asqami wal afat. Kata beliau, kesembuhan itu ada dua. Yang pertama, kesembuhan hati dari berbagai macam penyakitnya berupa syubhat, keraguan, kedengkian, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ini, Bu, penyakit yang paling berat, yang sangat berat. Penyakit hati itu, Bu, lebih berat daripada penyakit apa? Badan. Yang kedua, kesembuhan badan dari berbagai macam penyakitnya. Wala yaqdir ala dzalika ghairuh. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan dua penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari itu ibu-ibu, hakikat orang yang sehat itu sehat hatinya. Walaupun badannya itu berpenyakit. Karena orang kalau hatinya sehat tuh Masya Allah, Bu, kesabarannya full, ibadahnya jadi ikhlas, ketakwaannya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya sembuh, hatinya sehat. Ya, tapi kalau badannya kuat, tegap, Masya Allah luar biasa, binaraga, ya, mantap sudah. Badannya tinggi, besar, kuat, tapi hatinya penuh dengan penyakit hati. Ini hakikatnya orang yang lemah, Bu. Dia orang yang jadi orang paling pengecut, orang yang mudah putus asa, nggak sabaran, ya, penuh ketakutan hidupnya. Kenapa? Karena hatinya tidak sehat. Seperti orang munafik di zaman Rasul. Allah mengatakan tentang orang munafik itu apa, Bu? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang munafik itu, badan mereka itu membuat kamu kagum, kata Allah. Iya, tapi hati mereka kosong dari keimanan. Jangan sampai ibu-ibu, kita lebih memikirkan kesehatan badan dan kurang memperhatikan kesehatan apa? Hati. Kita ini harus belajar tentang penyakit hati loh, Bu. Kita juga harus bisa ya mendeteksi ada tidak penyakit hati di hati kita ini, Bu. Harus bisa. Jangan sampai kita tidak sadar ternyata penyakit hati itu sudah sangat kronis. Akhirnya meluluh lantakan agama kita, menghancurkan keimanan kita, mengerikan. Penyakit hati itu bisa merusak iman masalahnya, merusak akhirat, mendatangkan azab di kubur dan dalam api neraka. Tapi kalau penyakit badan menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya. Makanya dari itu, ibu lebih memilih mana? Sakit badan apa sakit hati? Kalau saya emang nggak mau dua-duanya, Bu. Berkata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ai huwa wahdahul mutafarrid bisyifa la syarikalah. Artinya Allah saja satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada sekutu bagi Allah.
Walidha wajaba ala kulli mukallaf an ya'taqid aqidatan jazimah annahu la syafi'a illallah. Maka setiap muslim wajib yakin bahwasannya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Lalu apa konsekuensi ibu-ibu dari beriman kepada nama Asy-Syafi ini? Konsekuensinya yang pertama, yaitu kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah saja, tidak kepada siapa-siapa. Meminta kesembuhan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada dokter, bukan. Bukan kepada ustadz, apalagi. Ya. Kesembuhan itu hanya kepada Allah saja. Makanya kalau ibu makan obat, dalam keadaan hati ibu bersandar kepada obat dan meyakini obat ini bisa menyembuhkan penyakit saya, ini ada jenis kesyirikan loh, Bu. Kita makan obat itu jangan sampai ada jenis tawakal kepada obat, mengandalkan obat. Di mana hidup kita selalu mengandalkan obat, hati kita pun bersandar kepada obat. Kita minum obat, hati kita tetap sandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Sambil kita minum, sambil kita minta kepada Allah kesembuhan. Ya Allah, sembuhkan. Tidak mungkin ini bisa memberikan pengaruh untuk penyakitku kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Iya. Beda dengan orang yang hatinya itu bersandar ke obat. Udah banyak makan obat, ini obat kok udah banyak makan obat, saya kok nggak sembuh-sembuh, obatnya dibuang, Bu, dibanting. Iya. Kenapa? Karena dia hatinya bersandar kepada obat itu. Ini termasuk kesyirikan. Nggak boleh. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Berarti kewajiban kita hanya meminta kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Faedah yang kedua, Ibu. Hadis ini menunjukkan apa nama Allah Subhanahu wa taala ini konsekuensinya apa? Yaitu kita berusaha mencari kesembuhan sesuai dengan syariat Allah. Mencari kesembuhan sesuai dengan syariat Allah. Ya. Rasulullah SAW mengizinkan kita berobat. Tapi ingat, tidak boleh berobat dengan yang haram, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah, wala tadawaw bil haram. Tapi ingat, jangan berobat dengan cara yang haram. Nggak boleh. Ada orang terkadang saking pengen sembuhnya, akhirnya apa? Pergi ke dukun. Ambil jalan pintas. Yang penting sembuh. Jangan seperti itu. Iya. Maka cari kesembuhan dengan sesuatu yang sifatnya sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, jangan pakai jimat, jangan pakai yang lainnya. Itu semua kesyirikan, Ibu. Konsekuensi yang ketiga, yaitu kita berusaha, Bu, untuk memelihara kesehatan hati dan badan. Karena kesehatan hati dan badan itu modal kita untuk berjalan menuju Allah. Hati yang sehat itu modal utama untuk bertakwa kepada Allah. Badan yang sehat pun menjadikan kita ibadah pun enak. Ya, bayangkan kalau ibu badannya, kepalanya pusing-pusing terus, sholat aja nggak khusyuk karena pusing, mau sujud puyeng, muter 7 keliling, badannya sakit-sakitan, ibadah juga jadinya nggak bisa khusyuk. Maka dari itu, ya, kesehatan penting juga untuk badan kita. Makanya Rasulullah SAW setiap pagi berdoa apa? Allahumma afini fi badani.
Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya, selamatkan, sehatkan badanku. Berikan aku keselamatan dalam mataku, dalam pendengaranku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Masya Allah, Bu. Keselamatan dalam badan maksudnya kata para ulama keselamatan dari penyakit dan selamat dari berbuat dari yang perbuatan yang haram. Ya. Maka dari itulah Allah Maha Penyembuh dan Allah berikan kesembuhan ya bagi orang-orang yang mencari kesembuhan dan berusaha untuk sembuh. Karena kesehatan itu segala-galanya, Ibu. Maka peliharalah kesehatan. Ya. Baik Ibu sekalian, kemudian Syekh Abdul Razak berkata, "Tsumma innal wajib 'alal 'abdi an ya'rifa fima yata'allaq bil asbabi umuran thalathah." Kewajiban seorang hamba, kata beliau, untuk mengetahui 3 perkara yang berhubungan dengan mengambil sebab untuk kesembuhan. Ya, kalau kita sakit, kita harus mengambil sebab untuk kesembuhan. Kalau ibu sakit, penyakit hatinya banyak. Penyakit hati itu berupa apa, Bu? Cinta dunia, apalagi sombong, apalagi hasad. Kita pernah enggak, Bu, mengoreksi hati kita ini ada penyakitnya apa enggak? Enggak pernah, jarang. Padahal kan kesehatan hati segala-galanya. Makanya kita wajib tuh pelajari tuh penyakit hati satu persatu. Penyakit sombong, apa sih tanda-tanda sombong ada di hati kita? Iya. Harus kita bisa deteksi, oh ternyata saya ini masih ada kesombongan di hati. Melihat orang yang baru ngaji, saya remehkan, kamu itu baru ngaji, saya udah 10 tahun ngaji. Akhirnya kita merasa lebih senior. Penyakit hati tidak, Bu? Penyakit hati. Ketika ibu melihat teman ibu bisa beli tas bagus, panas. Ya. Ketika teman ibu cerita, alhamdulillah bisa beli tas bagus, ibu langsung sebel dan berkata, gitu aja cerita-cerita. Oh, ibu berarti tidak sadar kalau ibu kena penyakit hati. Itu penyakit apa namanya? Penyakit dengki. Ya. Penyakit dengki itu, Bu, nggak sadar kita sudah terkena penyakit dengki itu. Orang kalau panasan ketika melihat orang dikasih kenikmatan itu artinya dengki. Melihat tetangga bisa beli motor, dengki, mudah-mudahan motornya rusak. Ya. Melihat temannya bisa beli kulkas, dengki. Akhirnya hatinya sedih terus. Penyakit hati lagi contohnya apa lagi, Bu? Ya, ujub. Merasa bangga dengan kelebihan kita. Ya, karena kita sudah hafal Quran, karena kita sudah banyak hafal hadis, karena kita cerdas, karena kita ganteng, ya, kayak sekoteng. Karena ibu cantik, misalnya ibu ujub dengan kecantikan. Itu semua haram. Dan itu termasuk penyakit hati. Ya. Nah, banyak di antara kita tidak sadar kalau kita itu berpenyakit hatinya, Bu. Saat kita mau sholat, malas mau sholat. Malas mau sholat aja udah penyakit hati berat itu. Ya. Saat kita berbuat maksiat, kita tidak merasa takut sama Allah. Itu penyakit hati itu. Saat kita mau tahajud, berat mau tahajud. Padahal tidur siang udah. Begadang juga enggak. Badan sehat.
Kenapa ya kok saya mau tahajud berat sekali? Pasti akibat maksiat, penyakit hati juga. Makanya penyakit hati itu mengerikan Ibu. Ya, jangan sampai dibiarkan. Nah itu kesembuhan, bagaimana caranya untuk mencari kesembuhan dari penyakit hati? Allah yang Maha bisa, yang bisa menyembuhkan. Ya, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, kita berusaha untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Nah, ini. Kata beliau, maka kewajiban seorang hamba ya, yang berhubungan dengan masalah mengambil sebab itu ada 3 perkara. Apa itu? Ahaduha, yang pertama, alla yaj'al minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadran. Tidak boleh mengambil suatu sebab kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya dihalalkan oleh syariat, diperbolehkan oleh syariat. Ya. Nah, sebab-sebab untuk kesembuhan ini harus sesuai dengan syariat sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Bu. Mau berobat, coba berobatnya gimana? Berobatnya ke dukun, nggak boleh. Berobatnya caranya gimana? Ya berobatnya di ruqyah Ustadz. Coba kita lihat ruqyahnya gimana. Bahasanya nggak ngerti Ustadz. Hong cilawong coba capuh. Apa sih maknanya? Maka ini kan nggak boleh, kata para ulama, ruqyah yang tidak dipahami maknanya tuh nggak boleh. Oh nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Berarti yang pertama ini, ketika kita mengambil sebab, maka sebabnya itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Yang kedua, alla ya'tamid al-abdu 'alaiha. Tidak boleh hati kita bersandar kepada sebab tersebut. Akan tetapi hati kita hanya bersandar kepada siapa? Kepada Allah Jalla Tsana'uhu. Ya. Kita bersandar hanya kepada Allah saja. Yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang Maha Penyembuh. Saya berobat ini cuma mengambil sebab aja, sarana. Karena Allah juga dan Rasulnya memerintahkan saya berobat. Tapi saya cuma yakin dan hati saya hanya bersandar kepada Allah saja. Bukan kepada obat, bukan. Bukan kepada dokter, bukan. Ya. Karena Bu, yang memberikan sakit siapa Bu? Yang memberikan kesembuhan siapa? Maka dari itu kewajiban kita bersandar hanya kepada Allah saja. Bu. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengabarkan apa? La adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, nggak ada penyakit menular. Sebab kalau ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, yang pertama kali sakit pasti dokter. Karena dokter yang langsung berhadapan dengan pasien kok. Ya. Makanya nggak boleh kita meyakini bahwa penyakit itu berasal dari dia. Oh saya sakit gara-gara dia. Nggak boleh Bu. Ya. Tapi kita katakan saya sakit dengan izin Allah. Ya. Yang ketiga, thalithuha. An ya'lam anna al-asbab mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illah wa qadarih. La khuruja laha anhu wallahu ta'ala yatasarraf fiha kaifa yasha. In sya'a abqa sababiyataha wa in sya'a ghayyaraha kaifa yasha. Li'alla ya'tamidal 'abd ibadu 'alaiha. Wajib diyakini bahwa sebab itu sehebat apapun, sekuat apapun, tetap pasti harus dengan ketentuan dan izin dari Allah. Tidak akan lepas dari izin Allah dan ketentuan Allah, Bu. Ya. Kalau Allah kehendaki Allah sembuhkan, kalau Allah kehendaki nggak sembuh-sembuh, supaya si hamba ini tidak bersandar sama obat.
Ketika ibu bersandar hatinya ke obat ternyata nggak sembuh-sembuh. Karena ternyata Allah masih sayang sama ibu. Allah tidak ingin hati ibu sandarnya kepada apa? Kepada obat. Ketika ibu bersandarnya sama dokter, ternyata Allah nggak kasih kesembuhan. Supaya ibu yakin bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Yang mengerikan itu kalau ibu hatinya bersandar ke dokter, ternyata dikasih kesembuhan, semakin bersandar ke dokter. Musyrik. Hati-hati. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Taib ibu-ibu sekalian, kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.